Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersih tahun 2022-nya masih naik 55%. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang kembali terkena gugatan hukum. Dan secara tren saat ini juga trennya masih bergerak downtrend. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham WSKT. Saham WSKT hari Selasa kemarin naik 4% lebih ke harga 234. Bisa kita lihat di grafik, walaupun naik 4% lebih, secara tren WSKT masih bergerak sangat downtrend. Dan saat ini berada dekat dengan support di 230. Jadi sampai saat ini WSKT memang masih kuat bertahan di atas support ini. Sebelumnya bisa kita lihat tanggal 13 Maret setelah sempat turun sangat dalam, WSKT juga masih bisa bertahan dan rebound, tapi belum sempat naik mengetes harga 280. WSKT mulai turun kembali mengetes support di harga 230. Jadi sampai saat ini support di 230 masih kuat menahan penurunan dari saham WSKT. Tapi secara tren ingat, saham ini masih sangat downtrend. Dan garis MACD pun saat ini masih bergerak turun. Dan kemarin baru keluar pemberitaan baru lagi bahwa emiten grup Kala ajukan permohonan PKPU terhadap WSKT. Jadi sekarang ada perusahaan lain yang mengajukan PKPU kembali ke saham WSKT. Jadi masih hati-hati, bisa kita baca di sini. Permohonan PKPU datang silih berganti. Sebelumnya ada perusahaan lain, sekarang ada perusahaan dari grup Kala. Jadi teman-teman harus hati-hati pada saham ini. Karena sebelumnya pada saat kena suspend, karena memang WSKT gagal bayar hutang. Apa ini ternyata ini juga nanti gugatan hukumnya berhasil terlaksana, maka WSKT ada potensi terkena suspend lagi. Jadi hati-hati, perusahaan ini saat ini bermasalah. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 4% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat masih terus distribusi saham WSKT 1 minggu terakhir. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah mempunyai saham WSKT dan masih hold, menurut saya masih bisa hold selama masih bertahan di atas harga 230. Tapi yang untuk yang mau entry, saya tidak menyarankan untuk entry saham WSKT saat ini. Seperti penjelasan saya, secara tren atau secara teknikal saham juga belum oke, walaupun saat ini bisa bertahan di atas support 230, tapi secara tren masih sangat downtrend. Dan kalau sentimen negatif masalah hukum ini membuat harus lebih hati-hati apabila mau entry saham ini. Jangan sampai apabila nanti terkena suspend lagi, teman-teman akan tertahan sahamnya atau malah nanti terkena ARB setelah pembukaan dari suspendnya. Jadi harus hati-hati dan sebaiknya jauhin dulu saham WSKT sampai ada kejelasan tentang masalah hukumnya. Setelah itu kita coba lihat Wika, sama untuk sektor konstruksi bisa kita lihat trennya masih sangat downtrend. Wika walaupun tidak terkena masalah hukum, bisa kita lihat trennya juga masih sangat downtrend dan saat ini berada dekat dengan support psikologisnya di harga 500. Jadi Wika juga trennya bisa kita lihat turun sangat dalam dari sekitar 1000-an, sekarang sudah turun hampir 50% ke harga 500. Jadi penurunan sudah sangat dalam dan jauh berada di bawah garis EMA 50 150. Dan untuk Wika jika kita lihat kenaikan 2% lebih hari Selasa kemarin juga terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing 4 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham Wika. Jadi untuk Wika, karena saat ini berada di sekitar support psikologis di harga 500, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, menurut saya masih oke. Karena ini support psikologis 500 selama masih kuat bertahan, Wika trennya akan mulai sideways. Tapi sama, apabila teman-teman mau entry harus punya trading plan yang jelas. Apabila ternyata support 500 dilewati, sebaiknya cut loss. Jadi saat ini jika kita lihat Wika support psikologis di 500 dan resisten terdekat itu sekitar 560. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar support psikologis ini, apabila ternyata gagal break atau gagal naik melewati 560. Karena sama secara tren ini belum ada tanda-tanda reversal selama Wika belum berhasil naik di atas 560. Jadi trennya masih akan downtrend apabila gagal break dan masih ada potensi untuk malah turun menembus support psikologis di harga 500 ini. Selanjutnya PTPP juga bisa kita lihat secara tren juga sama.
Sebelumnya sempat rebound dari support 600 tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 gagal. Saat ini malah sudah turun di bawah harga 600. Jadi PTPP harga 600 saatnya sudah berubah menjadi resisten. Dan jika kita lihat satu minggu ini tertahan di harga 560. Jadi memang mulai sideways tapi sama saja ini trennya masih bergerak downtrend. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat masih bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih hari Selasa kemarin masih ada distribusi tapi asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk PTPP apabila mau entry menurut saya paling aman tunggu PTPP berhasil naik kembali di atas 600. Apabila berhasil naik di atas 600 secara tren baru mulai ada tanda-tanda perbaikan dan ada potensi lanjut naik ke 650 sampai garis EMA 50. Jadi saat ini sebaiknya wait and see dulu apabila teman-teman mau entry saham ini. Selama masih gagal naik di atas 600 hati-hati. PTPP saya lihat masih ada potensi untuk lanjut downtrend dan turun menuju support psikologisnya di harga 500. Dan untuk ADI sama juga bisa kita lihat trennya juga masih downtrend. Pergerakannya hampir mirip dengan PTPP, sempat rebound tapi mencoba untuk break garis EMA 50 masih gagal break. Dan saat ini bertahan di atas support 400. Dan untuk ADI jika kita lihat kenaikan 1% lebih hari Selasa kemarin terlihat ada akumulasi tapi asing melakukan sedikit distribusi. Jadi ADI juga apabila teman-teman mau coba spekulatif buy bisa coba tunggu di 400 karena beberapa hari terakhir ini mulai sideways di 400 dan terlihat mulai ada akumulasi. Jadi masih ada potensi untuk swing trade dengan target jangka pendek menurut saya di sekitar 420 untuk yang terdekatnya dan untuk target berikutnya di sekitar 450. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break resisten karena secara trennya masih downtrend. Ini bisa kita jadi contoh di sini berhasil rebound tapi mencoba break resisten EMA 50 gagal break, pertimbangkan untuk take profit karena trennya masih ada potensi untuk bergerak turun. Jadi sama apabila kita pantau berhasil rebound 400 mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 ternyata gagal break, tetap pertimbangkan untuk take profit supaya lebih aman dan amankan profit kita. Karena apabila gagal break masih ada potensi kembali turun mengetes harga 400 ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.